Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil waktu teduh sejenak untuk kita berdoa supaya Tuhan berkenan memberkati kita dalam ibadah doa oasis hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Mazmur 95, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia, adalah merupakan judul perikop dari firman Tuhan yang baru kita baca. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur mengajak kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai, dengan membawa nyanyian syukur dan nyanyian mazmur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, tempat perlindungan kita dan gunung batu keselamatan kita. Dunia dan segala isinya dijadikan oleh Tuhan, sehingga kita harus menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Jangan seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang tidak menghargai karya keselamatan Tuhan, sehingga Tuhan murka atas mereka. Oleh karena itu, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia, sebab hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Gembala Agung yang akan menuntun kita sampai ke tempat perhentiannya, atau Kanaan, atau Yerusalem baru. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih.
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mazmur 95, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Bapak Ibu yang terkasih, seperti seorang worship leader, pemazmur mengajak kita untuk datang di hadapan Tuhan dengan sorak-sorai dan menyanyikan nyanyian syukur serta nyanyian mazmur bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah satu-satunya yang menjadi gunung batu keselamatan kita. Puji syukur dan terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau menjadi Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang selalu melindungi kami, menjadi gunung batu penyelamat kami dan kota benteng kami,
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu, silakan berdoa secara pribadi. Minta Roh Kudus menolong kita untuk dapat menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan setia menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur dan nyanyian mazmur. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Mazmur 95 ayatnya yang ketiga. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bapak Ibu yang terkasih, situasi dan keadaan kita saat-saat ini memaksa kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, termasuk juga harta, kekayaan yang kita miliki. Kita jadikan Allah-Allah yang sanggup menolong dan melindungi kita. Dan kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang adalah Allah yang besar dan Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Naikkanlah pujian dan syukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang besar, yang sanggup mengatasi segala Allah atau ilah-ilah zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu menolong kami, sehingga Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk tidak bergantung kepada apa yang kami miliki, tapi mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak mengikuti Allah-Allah lain Tuhan, atau ilah-ilah zaman ini Bapa, tapi senantiasa mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, silakan berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus-Nya menolong kita, supaya kita melihat kebesaran Tuhan, dan menjadikan Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita, sehingga kita tidak terjebak untuk mengandalkan ilah-ilah lain yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan sandaranku, daku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mazmur 95, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Firman Tuhan di atas mempertegas kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan atas alam semesta.
Maka sudah seharusnya kita sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang patut kita andalkan, karena Dia memiliki segalanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Naikkanlah pujian dan syukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang besar, yang telah menjadikan segalanya yang ada di dunia ini bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang besar bagi kami manusia Tuhan. Segala sesuatu Kau jadikan bagi kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk bisa memanfaatkannya dengan sepenuh hati kami, supaya semuanya berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya tangan-Mu atas seluruh hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, silakan berdoa secara pribadi. Minta Roh Kudus menuntun saudara untuk selalu memiliki hati yang selalu menghargai segala yang telah dijadikan Tuhan dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kehidupan kita. Berdoalah untuk keadaan dunia saat ini. Ada tanah longsor dan banjir, ada kebakaran hutan, dan perkiraan gelombang tsunami di pesisir selatan Indonesia, supaya apa yang telah dijadikan Tuhan tidak membawa malapetaka bagi manusia. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mazmur 95, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, bagian A. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Yesus adalah gembala yang baik, yang mengajak kita untuk masuk, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, karena kita umat gembalaannya. Seekor domba akan mengenal dan mendengar suara gembalanya, sehingga ia akan mengikuti apa yang gembala katakan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Naikkanlah ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kita memiliki gembala yang baik, yang selalu menuntun kita hari lepas hari dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk siang ini, karena kami memiliki Yesus Kristus yang adalah gembala yang hidup, yang selalu menuntun kami hari lepas hari Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam setiap jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tersesat Tuhan sebagai domba gembalaanmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus-Nya menolong kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Berdoalah
Minta Roh Kudus menolong kita supaya memiliki telinga yang mendengar dan tangan yang mau dituntun oleh gembalanya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut,
takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mazmur 95, ayatnya yang ke-7 bagian B, sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kalimat pada hari ini mengandung arti selagi ada waktu, atau selama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bagi kita. Janganlah keraskan hatimu, sehingga kita menjadi seperti orang bodoh yang tidak mengenal kehendak Tuhan, atau yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17, berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baiklah, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Yesus Kristus sebagai gembala kita tetap setia, berfirman bagi kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, tidak henti-hentinya Engkau berfirman bagi kami, untuk kami tidak keluar dari jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi sebaliknya mengikuti segala rencana-Mu dan kehendak-Mu. Beri kami telinga Tuhan untuk terus mendengar,
dan kaki yang mau melangkah mengikuti jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, berdoalah secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan, supaya Roh Kudus-Nya menuntun kita memiliki hati yang lemah lembut seperti Kristus, sehingga kita memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, supaya pertolongan-Nya nyata atas hidup kita, sehingga kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mazmur 95 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Berdasarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Silakan Bapak Ibu naikkan doa-doamu secara pribadi. Berdoalah, mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita,
sehingga murka Tuhan tidak menimpa kita. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kita terus dibimbing kepada jalan yang benar melalui firman-Nya, sampai kita masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Berdoa juga bagi orang-orang yang saudara kenal, supaya mereka mengenal Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, yang akan menuntun mereka kepada keselamatan yang sejati. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
jagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa bagi kota di mana kita tinggal dan juga bagi bangsa kita yang tercinta, Indonesia. Bapa di surga, siang hari ini kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, menaikkan segala doa dan syafaat kami di hadapan-Mu, secara khusus Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia tercinta. Bapa, sampai saat ini kami masih dilanda oleh pandemi COVID-19 Tuhan, yang terus membawa duka cita dalam kehidupan kami atas setiap keluarga demi keluarga yang mengalami ini Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami mohon tuntunan-Mu secara khusus Tuhan, untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya Tuhan, biar hikmat, akal budi, pengertian yang daripada Tuhan turun atas kedua pemimpin kami ini Bapa, supaya lewat hikmat yang Tuhan berikan, ada satu kejelasan daripada pemimpin kami untuk memberikan perintah dan arahan yang jelas, yang tepat Tuhan, secara khusus untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Sehingga pada saat disampaikan kepada para menteri,
juga aparatur negara Tuhan, segala yang dilakukan mendapat penanganan yang baik ya Bapa, karena perintahnya jelas, terstruktur dengan baik Tuhan, sehingga dapat dilakukan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan menolong mereka-mereka yang melakukannya Bapa, para aparatur negara ini Tuhan, supaya dalam melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Presiden dan wakilnya Tuhan, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa ada keperluan atau kepentingan secara pribadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya pada saat Tuhan campur tangan atas bangsa kami, maka segala apa yang menjadi penyebab di dalam lambatnya penanganan COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk undang-undang Omnibus Law Tuhan, atau undang-undang Cipta Kerja yang menimbulkan banyak kontradiksi atau juga Tuhan banyak hal di masyarakat kami Bapa, sehingga Tuhan Yesus mereka memprotes, mereka demo. Karena itu Tuhan kami berdoa secara khusus ya Bapa, biar undang-undang ini boleh kembali diproses dengan baik Tuhan, diteliti dengan baik ya Bapa, dan sehingga Tuhan pada saat disampaikan kepada masyarakat Tuhan, undang-undang ini menjadi relevan dalam kehidupan kami selaku warga negara Indonesia, selaku orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mengabdi bagi bangsa ini Tuhan, ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan tolong dan Tuhan bantu atas DPR dan juga para anggotanya Tuhan, mereka dapat menggodok undang-undang Cipta Kerja ini dengan baik ya Bapa, sehingga pada akhirnya nanti ada keputusan daripada Presiden yang akhirnya Tuhan membawa damai sejahtera kepada masyarakat Indonesia Tuhan, sehingga tingkat sosial bangsa ini boleh kembali baik Bapa, dan seturut dengan apa yang telah digariskan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Bapa, bukan secara kebetulan kalau undang-undang ini Tuhan akan diundangkan. Biar ini jadi menurut kehendak-Mu Bapa, dan menjadi yang terbaik bagi Indonesia Tuhan. Sehingga Tuhan, investasi-investasi boleh masuk atas Indonesia Bapa, dan ini akan menopang kehidupan perekonomian di Indonesia Tuhan menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan Yesus, semuanya karena pertolongan tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk Kabupaten Bekasi Tuhan, di mana kami tinggal saat ini Bapa. Terima kasih untuk segala perusahaan-perusahaan yang terus bertumbuh di daerah ini Tuhan, sehingga banyak pencari kerja yang datang ke tempat ini Bapa. Namun satu hal kami rindu Tuhan, biar segala sesuatu kemajuan yang terjadi atas Kabupaten Bekasi boleh dikelola dengan baik oleh pemerintahan Kabupaten Bekasi Tuhan, mulai dari bupatinya Bapa sampai kepada aparatur yang lain Tuhan. Biar tangan Tuhan menolong mereka, sehingga potensi yang ada ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kepentingan kami Tuhan, untuk kepentingan rakyat yang ada di Kabupaten Bekasi ini Bapa, sehingga kemajuan daripada kota ini Tuhan boleh terlihat dan menjadi Tuhan satu-satunya kota di Indonesia yang boleh menjadi mercusuar Tuhan, menjadi role model bagi daerah-daerah lain Bapa. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk Kabupaten Bekasi ini Tuhan, supaya kerukunan umat beragama boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Tidak ada lagi penutupan demi penutupan rumah ibadah Bapa, tapi sebaliknya satu dengan yang lain memiliki toleransi yang tinggi Tuhan dalam beribadah. Terima kasih Bapa, pakai pemerintahan Kabupaten Bekasi ini Tuhan, menjadi saluran berkat dan tangan yang mengayomi Tuhan, untuk semua agama yang ada di Kabupaten Bekasi ini Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati Kabupaten Bekasi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa siang hari ini Tuhan, secara khusus untuk jemaat kami Bapa, keluarga demi keluarga
yang ada di dalam jemaat kami Tuhan. Engkau tahu seluruh pergumulan hidup mereka Tuhan, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi di dalam rumah tangga mereka Bapa, sehingga terjadi apa yang namanya ketidaksehatian antara suami dan istri Tuhan, karena tekanan ekonomi yang terjadi atas kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa siang hari ini Bapa, biar kiranya kasih-Mu Tuhan menaungi setiap rumah tangga demi rumah tangga jemaat kami Bapa. Ikat dan ingatkan mereka kembali akan kasih Tuhan yang telah mempersatukan mereka dalam rumah tangga. Dan ingatkan mereka bahwa pada saat mereka mempersatukan atau pada saat Tuhan mempersatukan mereka dalam rumah tangga mereka Bapa, Tuhan telah melepaskan berkat atas rumah tangga demi rumah tangga. Sehingga jangan mereka menjadi khawatir, tapi sebaliknya mereka berdoa dan berharap kepadamu Tuhan, untuk menjadikan Engkau satu-satunya Allah yang penolong di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hamba percaya Tuhan, pada saat mereka mengadakan tangan di hadapan-Mu Bapa, sujud menyembah-Mu Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan segala ekonomi rumah tangga mereka Bapa, sehingga mereka tidak terpecah belah, baik antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, tapi sebaliknya mereka dipersatukan, sehingga ada mezbah rumah tangga yang dibangun dalam jemaat kami Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mezbah yang dibangun menggerakkan hati Allah untuk memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik secara pribadi, rumah tangga demi rumah tangga ke dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa siang hari ini Tuhan, kalau ada dari antara mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, baik mereka mengalami sakit di bagian pinggang, sakit di bagian kepala, ataupun Tuhan, sakit di bagian perut mereka Bapa. Hamba berdoa siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka Bapa. Dan siang hari ini, bilur-bilur Tuhan menjamah, kuasa dari Yesus menjamah mereka di setiap bagian-bagian yang sakit Tuhan, dan menyembuhkan mereka hingga tahir Tuhan. Hamba berdoa dan perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tahir, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa, dan kami percaya Tuhan, setiap mereka akan menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena mereka telah disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tuntunan-Mu di dalam ibadah Oasis hari ini Tuhan. Kau baik, luar biasa Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya segala doa-doa kami telah naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menggenapinya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus
yang akan menuntun engkau, membimbing engkau hari lepas hari, hidup dalam segala kelimpahan berkat-berkat Tuhan, mulai hari ini sampai Ia datang yang kedua kali. Maranatha. Mari kita yang sudah diberkati, boleh berkata bersama-sama, amin.